Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Seperti channel kita yang membahas tentang kesuksesan, hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang namanya sukses, teman-teman. Nah, hari ini pertanyaannya adalah, menurut kalian kesuksesan itu sebuah perjalanan atau tujuan akhir? Nah, ini perlu direnungkan dan kita akan bahas sama-sama setelah yang satu ini. Oke guys, jadi sesuai dengan tema kita tentang sukses hari ini, kita akan merenung sama-sama dan kita akan coba kulik gitu ya sama-sama bahwa saya tuh pengen sukses, tetapi sukses itu sebagai tujuan akhir ya, garis finishnya itu sukses atau ini sebuah perjalanan. Dan banyak sekali ya teman-teman di Instagram ya, followers di Instagram dan terutama juga tim komunitas Yes itu bertanya kepada saya, Pak Vino, saya ini kok nggak bisa prosesnya kok saya nggak bisa enjoy ya, kenapa saya waktu mau mencapai kesuksesan itu kok saya tertekan sekali dan lain-lain ya kan, kenapa saya seperti ini seperti itu. Saya akan jawab dengan sebuah cerita teman-teman pada hari ini ya. Saya sadur dari buku Highway to Success, ini karangan dari Mr. Andrew Ho. Oke, Anda bisa lihat channelnya juga di Andrew Ho Channel. Nah, di buku ini beliau menceritakan sebuah cerita yang sangat bagus dan ini menganalogikan dan bisa sebagai referensi kita untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelumnya teman-teman coba tulis di kolom komentar dulu, kira-kira jawaban Anda apa? Sukses itu sebuah perjalanan ya, sebuah proses itu ya, perjalanan atau sebuah tujuan akhir? Tulis di kolom komen, oke? Dan jangan lupa teman-teman subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan ceritakan sebuah cerita yang bagus gitu ya. Ini ada cerita tentang dua orang anak kecil ini. Mereka itu suka sekali dengan permen lollipop ya, mereka tuh sangat jatuh cinta dengan permen lollipop. Lalu dua anak ini punya kesempatan untuk bisa mendaki gunung lollipop. Nah, gunung lollipop ini isinya semua lollipop dan permen-permen yang mereka suka, permen-permen yang mereka idam-idamkan. Nah, dua orang anak ini gembira sekali. Akhirnya anak yang pertama dia menyelusuri dan naik ke puncak gunung gitu ya, dari lereng gunung naik ke puncak. Wah, di garis finish, ada di puncak itu ada garis finishnya. Lalu ketika di lereng gunung melihat semuanya ada lollipop teman-teman, ada permen-permen yang mereka suka. Akhirnya mereka ambil semuanya, mereka bawa tas ya, bukan mereka ya, cuma satu orang ya, satu anak ini. Mereka bawa tas ya, ada tasnya itu semua diisi lollipop yang ada di jalan-jalan di sana, yang ada di lereng gunung itu. Diambil semuanya, saking senengnya ini. Dia punya cita-cita, waktu di rumah saya akan makan semuanya, waktu di rumah saya akan menikmati semuanya ya kan. Waktu nanti turun ke lembah gitu ya, mereka bisa pulang ke rumah, mereka bisa menikmati semua. Akhirnya dibawa semuanya. Saking beratnya teman-teman, naik ke puncak itu saking susahnya ya, naik ke puncak itu terlalu berat ya, punya beban yang sangat berat karena bawa semua permen yang ada di sana. Akhirnya sampai di garis finish teman-teman, permennya jatuh semua ya, kocar-kacir semua permennya karena terlalu berat. Dan dia tidak menyelesaikan dengan finish yang baik. Karena apa? Saking kelelahan, dia capek sekali bawa beban berat, akhirnya dia meninggal. Capek sekali. Itu mereka menganggap sebuah kesuksesan itu sebuah tujuan akhir gitu ya. Tapi ada anak yang kedua teman-teman, ini ceritanya unik juga. Anak yang kedua ini dia memang suka dengan lollipop, dia senang sekali dengan lollipop. Akhirnya dia naik ke pelan-pelan ya, menelusuri gunung itu sambil melihat pemandangan di sekitar gunung. Dia lihat, keren banget ini pemandangannya, gak masuk akal nih pemandangannya, saya nggak pernah lihat seperti ini, secantik ini, seindah ini ya. Dan dia ngambil lollipopnya cuma sekali, dua kali. Dia ngambil lollipopnya nggak sebanyak si anak pertama ya, dia cuma ngambil beberapa, tapi sebagian lagi dia dimakan di saat di tempat itu, dimakan ketika mendaki gunung itu. Dia sambil makan, sambil menikmati pemandangan, dia gembira sekali, hatinya gembira, sambil ambil satu. Akhirnya sampai di garis finish, dia senang dan bersuka cita dan bersyukur karena dia sempat mendaki gunung yang indah ini. Dia ngomong,
sama orang-orang sekitar, wah ini gunung indah sekali, dan saya saya dapat lollipop ini beberapa saya bawa pulang. Tapi yang luar biasa adalah saya menikmati lollipop ini di perjalanan. Nah, dan inilah yang dinamakan apa ya, dia menikmati prosesnya, dia enjoy dengan prosesnya. Oke, dari cerita ini teman-teman sudah dapat jawaban belum dari pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan tadi? Nah, saya kan nggak akan jawab teman-teman jawaban saya apa, tapi Anda sudah tahu dengan cerita ini bahwa kesuksesan itu ketika kita melalui prosesnya, kita bisa enjoy nggak? Kita bisa menikmati nggak setiap langkah mungkin ada batu terjal, mungkin ada mungkin pas waktu ngambil lollipopnya kita jatuh ya kan, atau mungkin waktu mendaki itu ada banyak masalah, tapi kita tetap enjoy, bisa menikmati sekelilingnya, lingkungan sekitarnya, bisa menikmati lollipopnya sambil naik dan bisa menuju garis finish dengan sukses. Nah, karena banyak orang cuma terfokus sama yang penting tujuan saya seperti ini, sudah, kalau nggak bisa capai berarti saya gagal, berarti saya ini jadi orang yang gagal, jadi orang yang nggak berhasil, jadi orang yang bla bla bla. Nah, sehingga kita ini nggak pernah bersyukur. Ya, bersyukur itu harus, ya kan, yang nggak boleh itu berpuas diri itu maksudnya wah udah cukup lah, ya kan, udah oke lah ya. Berpuas diri itu jangan, tapi bersyukur itu harus. Jadi ketika kita mengetahui bahwa sukses itu adalah sebuah perjalanan teman-teman, sehingga perjalanan yang kita lalui, mungkin hari ini kita punya penghasilan cuma ratusan ribu pertamanya, habis itu bisa naik jutaan rupiah, kita bisa menikmati jutaan rupiah, lalu dipercayakan lagi lebih menjadi puluhan juta, kita bisa menikmati lagi, ya kan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, kita bisa menikmati terus setiap langkah hidup kita, ya kan, entah itu besar entah itu kecil, entah itu prosesnya naik turun, tapi kita bisa tetap enjoy dengan proses itu. Maka itu yang dinamakan keberhasilan. Ya, bukan berarti kita berarti kalau enjoy berarti nggak ada peningkatan Pak. Nah, itu bukan enjoy ya, itu namanya Anda membenarkan diri. Tetapi yang menurut saya enjoy adalah ketika Anda berprogres, itu ada kenaikan, ada keturunan, ada turun, ada naik, ya kan, itu kan biasa banget di dunia bisnis. Ya, ketika naik ya tetap bersyukur, ketika turun tetap bersyukur. Ya kan, yang jadi problem adalah udah turun terus, nah itu problem. Tapi kalau Anda naik terus turun, naik lebih tinggi lagi, ada turun sedikit lagi, naik lebih tinggi lagi, lah itu baru namanya proses progress yang harus Anda nikmati. Oke, jadi jangan cuma kita mikir atau mungkin kita serakah cuma memikirkan hasilnya, ya kan, kita cuma fokus sama ya udah yang penting itu menghalalkan segala cara contohnya gitu, sampai kita nggak bisa bersama dengan keluarga, nggak bisa menikmati, nggak bisa enjoy dengan prosesnya. Nah, itu buat apa gitu kan? Sedangkan kita tahu bahwa sukses itu perjalanan. Ketika kita sudah sampai garis finish pun, itu pasti ada gunung lain yang harus kita daki tuh. Ada gunung lain yang harus kita daki dan kita harus bisa menaklukkan gunung itu. Oke, jadi mungkin dari cerita ini sederhana, tapi ini sangat mencerminkan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apakah kita ini kategori yang cuma menganggap sukses itu sebagai tujuan akhir, atau sukses itu sebagai perjalanan hidup kita yang menjadi proses dalam hidup kita sehingga membuat kita bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih berhasil di masa depan. Oke, jadi itu aja sharing saya, semoga ini bermanfaat teman-teman. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda ya, dan berikan komentar yang positif ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.